Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni di channel Dapur Ala Ibuilah, dapurnya saham. Kita sekarang akan mengulas untuk hari ini tanggal 11 Februari 2021 ya. IHSG kemarin ditutup di posisi 6208, masih di atas MA5 dan pas di MA20 nya ya. Jika hari ini bisa tutup di atas resistnya di 6218, ada kemungkinan golden cross antara MA5 dan MA20 yang menandakan market akan bullish kembali yang mengarah ke 6400-an. Dan jika tidak berhasil, maka IHSG akan mencoba kembali ke level support 6157 ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali, ulasan ini bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham. Ini hanya membantu untuk Anda memutuskan investasi di pasar modal, bukan suatu ajakan ya. Ingat, jadi semua risiko ada di Anda sendiri. Oke, disclaimer on ya. Kita lanjutkan. Tadi malam Dow sendiri tutupnya di plus 61, cukup lumayan tipis dan bervariasi ya. Untuk Nasdaq-nya minus 35 dan S&P-nya minus 1,4-an. Komoditinya sendiri tadi malam cukup lumayan. Oil naik 0,3-an ke posisi 58 atau 0,5. Nikelnya naik 330-an plus 1,8% dan timahnya plus 90 0,3. Untuk batu baranya sendiri di pengiriman Februari naik 0,3-an atau plus 0,34% di posisi 87 ya. Yang masih menarik adalah CPO-nya naik 1,6% di posisi 3628, 3628 ya, naik 58. Oke, kita coba ulas beberapa saham untuk hari ini. Banyak yang menanyakan bagaimana ke depannya untuk saham-saham yang sudah kita pantau ya. Kita ke yang pertama, kita ke Gajah Tunggal, GJTL ya. GJTL posisinya cukup lumayan menarik. Sebenarnya MA5 dan MA20 udah golden cross, cuma dia masih belum naik. Kenapa katanya gitu kan, banyak yang bertanya. Nah, ini kadang terjadi ya untuk model-model begini, dia udah golden cross tapi tidak kunjung naik gitu kan. Nah, ini ada yang kadang-kadang beberapa saham dia akan naik setelah misalnya di supportnya kembali dulu, menyentuh support kembali misalnya gitu kan. Banyak kejadian yang begitu gitu kan. Nah, kalau menurut saya si Gajah Tunggal ini masih cukup lumayan menarik. Kenapa? Posisi yang penting, posisinya si tutupnya itu dia masih di atas MA5 aja dulu, intinya gitu kan. Nah, kemarin kan posisi terendahnya 815. Nah, supportnya dia kan di 810 gitu kan. Nah, menurut saya boleh buy di area 800 sampai 820 itu masih boleh. Tutup kemarin juga 840 lagi kembali. Kan lumayan tuh, berapa persen ya. Jadi sebelum dia mengarah ke 940, dia akan main di area ini. Ada waktunya dia langsung loncat nantinya, kayak di sini aja nih. Dia diam 3 hari loncat. Ini kan udah 3 hari nih setelah dia naik kenceng kan.
1, 2, 3. Hari ini mungkin bisa naik nih gajah tunggal ya. Jadi perhatikan gajah tunggal, jika dia break ya kita langsung ikutan makan karena arahnya udah ke 940 nih ya, gajah tunggal. Jadi gajah tunggal hari ini bisa diperhatikan. Tapi ingat juga hari ini adalah hari terakhir ya untuk perdagangan minggu ini. Jadi besok libur Imlek, jadi ada kemungkinan mungkin bisa aja bandar-bandar mau keluar dulu gitu kan. Dia mau liburan dulu gitu kan dengan Imlek gitu kan. Nah jadi perhatikan untuk hari ini ya, bisa jadi hari ini mungkin beberapa saham yang akan dibuang bandar bisa jadi gitu kan ya, untuk bagi-bagi ampau katanya gitu kan kalau istilahnya ya, kalau Imlek ya. Jadi menurut saya gajah tunggal hari ini bisa diperhatikan. Kalau dia menyentuh 810 atau 820 pun sudah boleh kita beli ya gitu. Terus berikutnya kita lihat Wika. Karena kemarin Wika sempat naik sampai ke 2000-an tapi tidak berhasil, tutupnya di 1990. Ya posisinya sih masih di bawah MA20-nya dia. Jadi kalau menurut saya untuk Wika kalau mau beli kita tunggu jika dia break di 2050 ya, baru buy deh. Itu sih kalau menurut saya ya. Tapi terserah Anda gitu kan. Cuma kalau saya berdasarkan technical lebih baik beli di 2050 karena kalau dia break di situ arahnya itu posisinya ke 22. Jadi udah lebih aman, dia udah lebih bakal break ke sana, sudah ada kemungkinan besar gitu kan. Setelah kita lihat ke WSKT. Waskitanya sendiri juga sama ya. Kemarin tutupnya tidak bisa ngebreakin di 1600-nya, dia sampai 1580 tutupnya, tertinggi 1590. Kalau melihat hari ini dia ada resist di 1650, kalau dia ngebreakin ke situ cukup lumayan bagus. Cuma mungkin hari ini sih harusnya bisa ya lewatin 16 ya, tapi nggak tahu dia bisa nyampe ke 1650 atau tidak gitu kan. Karena kalau posisinya sih masih tutup kemarin masih di atas MA5, udah cukup lumayan menarik gitu kan. Nah untuk berikutnya kita coba lihat ADI-nya. ADI juga hampir sama ya catnya ya, secara ininya. Jadi tutup kemarin di 15-an ADI. Kalau misalnya dia berhasil 15-nya hari ini sih dia terus arahnya ke 1635. Kalau dia berhasil 1555-nya bisa lewatin ya gitu untuk ADI. Terus berikutnya kita lihat BMTR nih. BMTR banyak yang nanya juga ini. BMTR dia tutup masih di bawah MA20-nya tapi masih di atas MA5 posisinya. Jadi kalau untuk trading sih mungkin lumayan menarik Bimantara sendiri gitu kan. Posisinya support di antara 260 sampai 262 lah ya, kalau bermain beli di situ, antara beli di situ, jual ya ininya sempit ya, posisi di antara 272 tapi lumayan 10 perak intinya gitu kan. Nah untuk berikutnya adalah ISAT ya. Indosatnya sendiri posisinya secara teknikal udah cukup lumayan bagus banget nih gitu kan. Ini antara MA20 dia udah mau golden cross gitu kan dengan MA5-nya. Untuk Indosat secara MACD-nya juga bagus, volumenya kemarin cukup lumayan meningkatnya ya gitu. Nah untuk berikutnya ada kita lihat BPKP. BPKP posisi kalau masih di atas 500-an masih cukup lumayan menarik, tapi kalau udah di bawah 500 jangan dulu beli ya untuk si BPKP.
kita lihat ini ya, banyak yang nanya nih masalah Astra juga ya, ASII. ASII gimana nih Joni nih, katanya gitu. Kalau menurut saya ASII walaupun emang secara long term mungkin bisa aja naik gitu kan. Tapi kalau kita main technical dengan kondisi yang sekarang gitu kan, ini tidak memungkinkan. Walaupun dia ada naik di sini gitu kan, tapi dia masih di bawah MA5. Selama dia masih di bawah MA5 sekarang gitu kan, kemungkinan besar dia akan naik banyak pun tidak. Mungkin aja naik satu hari, tapi besoknya turun gitu loh. Nah, daripada kita membeli ini, lebih baik kita tunggu gitu kan. Nah, tunggu yang sekiranya yang masih ada prospek turunnya sekali tapi naiknya berkali-kali. Bukan ibaratnya naiknya sekali tapi turunnya berkali-kali. Nah, itu. Untuk berikutnya kita lihat ada yang nanya juga masalah Antam gitu kan. Kita lihat ya. Untuk Antam posisinya ini sudah bagus banget secara teknikalnya. Dia menandakan ada kemungkinan hari ini kalau dia bisa ngebreakin di 3000. Kan kemarin tutup 2930 gitu kan. Tapi bisa juga hari ini turun dulu gitu kan. Yang penting masih di atas 29 ya turunnya, tutupnya nanti gitu kan. Jangan sampai di atas di bawah 29. Kalau di bawah 29 emang ada support 2880 gitu kan. Cuma berarti range untuk naiknya cukup lumayan lama lagi gitu kan. Kalau dia berhasil posisi hari ini tutupnya minimalnya di 29, masih kemungkinan naik nanti minggu depan cukup lumayan banyak ya. Intinya gitu. Jadi antara ini sudah antara MA5 dan MA20 sudah mulai ketemu gitu kan. Yang menandakan akan menuju ke posisi kalau dia berhasil breaking 3000 itu arahnya udah 3300 kembali gitu loh. Dengan volume kemarin yang cukup lumayan besar ya. Kemarin itu volumenya cukup lumayan besar untuk Antam, dan value kemarin juga nilai transaksi mencapai 4T. Jadi kurang lebihnya sepertiga dari total transaksi kemarin bursa efek gitu kan. Gitu. Jadi Antam ini cukup lumayan menarik untuk secara teknikal ya menurut saya ya. Begitu juga untuk Tima ya, yang selalu mengikuti pergerakan dari Antam sendiri. Walaupun kemarin Tima gitu kan volumenya tidak sedasar Antam gitu kan. Tima masih kecil volumenya, dan emang secara MA20 dan MA5-nya belum bertemu, belum mau golden cross. Jadi perhatikan dulu ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga cuan selalu, salam cuan, salam sukses selalu untuk Anda ya. Nah, oke. Semoga selalu sukses, selalu beruntung. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan ya. Oke. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.